dari Kota Sampit sampai ke sini kurang lebih sekitar 20 km dan ada waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Kita rencana mau menuju ke lokasi penanaman kebun sengon di Desa Rawasari, Kecamatan Pulau Hanaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini ada lagi di kebun sengon yang sama-sama dilakukan tumpang sari dengan berbagai jenis seperti sukun. Bisa dilihat di sini ada juga sebagiannya pohon duren, dan alhamdulillah pohon ini sengon terutama ini kurang lebih usia sudah hampir 3 tahun kondisinya seperti ini. Dan secara berkala dilakukan juga perawatan, misalnya dilakukan penyiangan, pendangiran di bawah pohon sengon. Dan dibandingkan dengan kelompok yang lain, sengon ini kayaknya udah mendingan tumbuhnya bagus, pertumbuhannya, batangnya pun lumayan, cuman belum terawat secara spesifikasi untuk pemeliharaan sengon, misalnya pembebasan cabang yang masih ada di pohonnya. Tetapi paling tidak ini sebagai gambaran penggiat, pencinta lingkungan, berkontribusi sama alam, dan baik dalam rangka penyerapan karbon, penyedia oksigen untuk alam dan dunia kita yang sama-sama penggemar lingkungan. Inilah saat ini kondisinya. Kami mencoba mengkolaborasikan pohon sengon yang tumbuh ini dengan berbagai pohon produktif. Tadinya berharap di samping pohon sengon yang bisa dapat menghasilkan, tetapi tumbuhan lain pun juga bisa menopang kehidupan. Contohnya kami nanam di sini ada pohon nangka, ada petai. Ini mungkin bisa dilihat ya kalau dari kejauhan, ini pohon petai. Nah, ini mungkin dari kejauhan bisa dilihat pohon petai. Nah, ini cukup subur ya, pertumbuhannya cukup. Itulah tadi gambarannya. Jadi pohon sengon ini keberadaannya bergabung dengan beberapa anggota kelompok ya, yang jumlah maksudnya nama kelompoknya yaitu kelompok sengon Sedodadi yang ada di Desa Rawasari, Kecamatan Pulau Hanaut. Kalau tidak hilap dulu pernah diinformasikan kurang lebih jumlah luas kebun sengon yang ada di Desa Rawasari ini kurang lebih sekitar 25 sampai 27 hektar ya. Sekitar 27 hektar. Nah, itu kalau yang punya kita sendiri ini kena pengganti lahan LU2, jadi ada 0,7 hektar. Di samping ada tanaman penyela ya, tumpang sarinya itu kurang lebih 0,7 hektar lagi. Jadi jumlah luas lahan yang kita kelola ini kurang lebih 1,5 sampai 2 hektar. Itu mohon saran masukan, barangkali ada informasi misalnya sengon ini bagus dikolaborasikan dengan tanaman apa yang mungkin kita semua yang sudah memiliki pengalaman dalam rangka berkebun sengon. Nah, ini kami mencobanya menggabungkannya dengan pohon ini seperti ini, pohon sukun ya. Alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus sampai dengan saat ini, walaupun pohon ini ditanam belakangan kurang lebih 2 tahun setelah tumbuh sengon, baru kita kolaborasikan dengan pohon sukun. Ini mudah-mudahan sampai produksi bisa
dapat pertumbuhan dengan baik. Tetapi yang kami sudah lakukan di sini, di setiap balur ada drainase pembuangan air ya, parit. Jadi di sekeliling batas ini kita buat parit dengan lebar kurang lebih 1 meter ya pemisah. Iya, 1 meter, dalamnya 40 cm. Nah itu jadi keliling kebun ini sudah kita arahkan untuk penyaluran airnya, sehingga maksudnya supaya lahan ini tidak tergenang air sepanjang waktu. Jadi pada saat musim hujan airnya turun ke parit gitu maksudnya. Dan ternyata memang benar. Jadi pada saat musim hujan lebat pun air tidak bergenang. Dan kondisi tanah juga di sini masih bergambut, kurang lebih gambut ketebalan antara 30 sampai 20 cm. Makanya tadi fungsinya banyak, di samping berfungsi sebagai drainase, parit yang kita buat sekaligus juga sebagai sekat bakar kalau lagi menghadapi musim kemarau. Nah itu yang bisa diinformasikan ya. Jadi diperlakukan, kita bikin parit dan kelihatan pertumbuhan sampai dengan saat ini usia sukun 1 tahun, ada kurang lebih lah 1 tahun usia sukunnya. Dan insya Allah kalau melihat prediksi pertumbuhan, mudah-mudahan kurang lebih dalam setahun ini mudah-mudahan sudah mulai berbunga atau berbuah. Nah itu mohon saran masukan barangkali para pencinta sengon, ini bagusnya dikelola untuk apa ya. Walaupun memang banyak sudah yang memesan, nanti pohonnya bisa kami ambil Pak. Wah, jadi kami masih bertahan dengan berharap tadi keberadaan pohon sengon ini bisa mempunyai kontribusi terhadap penyerapan karbon untuk masa depan. Walaupun kecil ya, kita sama-sama berbuat untuk mencintai alam dan lingkungan kita. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi percontohan buat yang lain-lainnya. Demikian diinformasikan. Terima kasih atas perhatian dan saran dan masukannya.